Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Wahyu Pratama dari kelas PJKA. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fraktur. Apa sajakah itu? Ayo kita lanjutkan bersama. Pengertian fraktur. Fraktur yaitu terputusnya tulang atau tulang rawan yang ditentukan oleh suatu jenis dan luasnya. Fraktur sendiri itu mempunyai nama lain, patah tulang. Ya, kita tahu sendiri lah patah tulang itu bagaimana. Ya, itulah fraktur. Penyebab patah tulang antara lain satu, yaitu trauma. Trauma yaitu berupa cedera yang disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya, kita pada saat berolahraga, contohnya itu sepak bola, kita berlari, terus lawan itu menekel pas tulang kering kita dengan sangat keras. Itu dapat menyebabkan patah tulang. Ataupun patah tulang yang disengaja itu kita menendangkan kaki kita ke arah benda yang keras dengan sangat keras, ya, nanti tulang kita itu tidak dapat menopang dan akhirnya patah. Yang kedua yaitu penggunaan anggota tubuh secara berlebihan. Penggunaan anggota tubuh secara berlebihan atau berulang itu membuat otot menjadi lelah dan menempatkan banyak tekanan atau beban pada tulang kita dan dapat menyebabkan stres dan bisa menyebabkan patah tulang. Itu sering terjadi pada atlet, contohnya yaitu pada saat angkat beban. Itu kan penggunaan anggota tubuhnya kan biasanya berulang, dan itu dapat menyebabkan patah tulang jika tulang kita tidak dapat menopang kekuatan dari barang tersebut yang sangat berat. 3. Kondisi medis tertentu. Kondisi medis tertentu dapat menyebabkan kerapuan maupun pengeroposan tulang seperti osteoporosis, jenis kanker tertentu, atau osteogenesis imperfecta. Selanjutnya yaitu gejala. Gejala utama dari fraktur atau patah tulang yaitu rasa nyeri. Adapun gejala-gejala lainnya yaitu seperti hilangnya fungsionalitas pada anggota tubuh tertentu atau anggota tubuh yang mengalami patah tulang itu, terus memar dan bengkak, tulang mencuat dari anggota badan, misalnya di sini nanti ada tulang nongol ginilah, terus sulit menggerakkan anggota badan itu, terus deformitas atau adanya perbedaan bentuk pada area yang terjadi fraktur tersebut. Contohnya itu di kedua tangan ini, contohnya misalnya ya, di sini itu terjadi patah tulang dan di sini enggak. Nanti bedanya nanti kelihatan, kalau ini utuh begini, kalau yang terjadi patah tulang bentuknya enggak begini, mungkin agak mencele beginilah, atau keluar begitu. Yang intinya itu berbeda bentuk. Cara mengobati patah tulang. Yang pertama yaitu pada saat pertolongan pertama, yang harus dilakukan yang kita lakukan untuk pertolongan pertama pada orang yang mengalami patah tulang, yaitu menjaga tubuh atau posisi orang tersebut agar tetap stabil dengan tidak memindahkan pasien, kecuali bila diperlukan agar tidak terjadi cedera yang lebih lanjut. Hal ini
diperlukan agar bisa pasien atau orang yang terkena kecelakaan tersebut tidak menjadi lebih parah, karena kalau sampai terjadi perpindahan posisi nanti tulangnya akan berpindah-pindah tempat dan itu tidak bagus. Beberapa tindakan yang lain yang harus dilakukan untuk menjaga tulang yang patah itu tetap aman, yaitu menghentikan pendarahan. Yang pertama, kita memberikan tekanan pada daerah yang mengeluarkan darah tersebut, terus tidak menggerakkan daerah yang terluka. Jangan sampai daerah yang terkena luka tersebut bergerak. Kita pakai barang-barang yang kaku atau panjang untuk menjepit bagian-bagian tersebut, lalu mengompres dengan es. Diperlukan untuk mengurangi pembengkakan atau mengurangi rasa sakit. Yang terakhir yaitu mengatasi shock. Jika orang tersebut akan merasa pingsan atau bernapas dengan pendek, kita segera baringkan dengan posisi badan begini dengan kepalanya agak ke bawah begini. Selanjutnya yaitu tindakan medis. Setelah kita melakukan pertolongan pertama tadi, kita sebaiknya membawa orang itu ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit biasanya dokter akan mengembalikan potongan tulang yang patah ke posisi semula dan menstabilkan proses penyembuhan berjalan. Selama proses penyembuhan, kalus atau tulang baru akan terbentuk pada ujung-ujung tulang yang patah. Beberapa tindakan ini yang dilakukan oleh dokter memperbaiki posisi tulang yang patah. Antara lain pemasangan gips. Pemasangan gips itu dilakukan pada saat operasi, biasanya dikasih gips agar menstabilkan tulang yang patah. Jika tulangnya patah tidak karu-karuan, itu biasanya dilakukan gips yang panjang. Gips itu terbuat dari plester dan fiberglass. Selanjutnya yaitu traksi ortopedi. Pada kasus yang jarang, dokter mungkin akan menggunakan alat traksi yang terdiri dari katrol, senar, pemberat, dan rangka logam yang ada di atas tempat tidur. Tujuannya traksi ini meregangkan otot dan tendon di sekitar tulang yang patah agar tulang dapat sejajar dan stabil kembali. Selanjutnya yaitu pembedahan. Pada tulang yang kompleks, itu maksudnya patah tulang yang sampai amburadul tulangnya, patah beberapa kali atau menjadi kecil-kecil, itu memerlukan pembedahan. Dokter bisa menggunakan metode reduksi terbuka dan fiksasi internal atau fiksasi eksternal untuk menjaga tulang tetap pada tempatnya dan tidak bergerak. Selanjutnya yaitu terapi pendukung. Setelah tahap pengobatan, dokter akan menyarankan terapi lagi untuk membantu tulang agar dapat digunakan secara normal kembali, yaitu berupa fisioterapi dan pengaturan pola makan. Fisioterapi yaitu prosedur medis yang bertujuan untuk kemampuan gerak dan fungsi tubuh. Biasanya itu pasien diharuskan untuk
jalan kaki, berjalan kaki kembali, mencobanya dengan hati-hati. Yang selanjutnya yaitu pengaturan pola makan. Untuk penyembuhan patah tulang disarankan menjalani diet yang makan dengan makanan yang kaya protein, kalsium, kalium, kolagen, zat besi, dan berbagai vitamin.